Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Ekonomi Pembangunan kelas C, angkatan 2019, yang mengampu mata kuliah Ekonomi Moneter. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi pasar uang atau dalam tanda kurung keseimbangan pasar uang. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika mendengar kata tersebut? Mungkin sebagian dari kita akan membayangkan mengenai investasi, bisnis, dan Bank Indonesia. Pasar yang kami bahas kali ini bukan pasar konvensional yang menjual barang dan jasa, melainkan kami akan membahas mengenai pasar yang menjual belikan modal atau uang sebagai komoditas utamanya. Jadi, apa itu pasar uang? Pasar uang atau money market adalah suatu tempat pertemuan antara pemilik dana, founder, dengan calon konsumer, baik secara langsung maupun melalui broker, perantara, atas transaksi, permintaan penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga dalam jangka pendek yang umumnya di bawah 1 tahun. Bisa dibilang 270 hari. Pasar uang merupakan bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan pinjam-meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, serta kelancaran sistem pembayaran. Selain itu, pasar uang juga dapat memberikan fleksibilitas bagi pelaku pasar dalam rangka pengelolaan dana, baik untuk kegiatan pendanaan, investasi, maupun kegiatan ekonomi lainnya. Untuk selanjutnya adalah ciri-ciri dari pasar uang. Yang pertama, transaksi jual beli tidak terikat pada tempat tertentu, di mana perputaran uang dalam pasar uang tak hanya terjadi pada bank saja, namun terjadi di segala lini perekonomian, baik itu internasional maupun domestik. Yang kedua, hanya memenuhi dana jangka pendek, di mana tenggat waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Dan yang ketiga adalah mekanisme pasar uang lebih menekankan pada pertemuan antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selanjutnya, tujuan pasar uang terbagi menjadi dua, yaitu pihak yang menawarkan dana dan pihak yang memerlukan dana. Untuk pihak yang menawarkan dana memiliki tujuan yang pertama, memperoleh penghasilan dari tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, ikut serta membantu pihak-pihak yang sedang dalam kesulitan uang. Dan yang ketiga adalah spekulasi. Selanjutnya, tujuan dari pihak yang memerlukan dana adalah yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek. Yang kedua, memenuhi kebutuhan modal kerja perusahaan. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan likuiditas. Dan yang terakhir, sedang kalah clearing. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang pelaku pasar uang. Jadi, apa sih pelaku pasar uang itu? Jadi, pelaku pasar uang itu pada dasarnya terbagi menjadi dua, yakni pihak yang membutuhkan dana, dan yang kedua itu pihak yang mengeluarkan atau menanamkan dananya ke pasar uang. Lalu, siapa saja sih pelaku di pasar uang dan ada berapa? Jadi, pelaku di pasar uang itu jumlahnya ada 8, teman-teman. Yang pertama itu pemerintah. Jadi di sini pemerintah sebagai peminjam terbesar di pasar uang yang tidak pernah berperan sebagai pemberi pinjaman. Pemerintah menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI untuk memperoleh dana jangka pendek yang akan digunakan membiayai pengeluaran pemerintah yang akan dibayarkan dari penerimaan pajak. Lalu yang kedua itu ada individu masyarakat. Jadi individu masyarakat ini merupakan
investor kecil yang tidak secara langsung dapat berpartisipasi di pasar uang, namun berpartisipasi dengan perusahaan investasi melalui reksadana pasar uang. Lalu yang ketiga itu ada dana pensiun. Dana pensiun ini merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan dengan memberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Lalu yang keempat itu ada perusahaan, di mana perusahaan besar yang aktif dalam melakukan jual beli instrumen pasar uang dengan tujuan untuk menyimpan kelebihan dananya dan memperoleh pengembalian lebih. Dan yang keempat itu ada perusahaan. Jadi perusahaan besar aktif dalam melakukan jual beli instrumen pasar uang dengan tujuan untuk menyimpan kelebihan dananya dan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan penyimpanan dananya di bank. Yang kelima itu ada asuransi. Jadi kegiatan ini menanggung resiko yang dikaitkan dengan keuangan antara polis yang harus dibayar dan klaim yang diterimanya. Besarnya polis akan mempengaruhi klaim yang akan diterima. Baik, yang keenam ini ada bank. Jadi bank ini sebagai agen yang mendistribusikan sekuritas pemerintah seperti SBI. Bank sentral mengendalikan SBI untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan tujuan mengendalikan tingkat inflasi. Lalu yang ketujuh itu ada lembaga keuangan lainnya. Dan yang kedelapan itu ada yayasan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang instrumen pasar uang. Lalu apa sih yang dimaksud dengan instrumen pasar uang? Jadi instrumen itu bisa dikatakan barang yang diperjualbelikan pada pasar uang dan biasanya itu berbentuk surat berharga jangka pendek kurang lebih dari 1 tahun atau kurang. Lalu apa saja instrumen yang ada di pasar uang? Jadi di pasar uang itu ada 8 instrumen. Yang pertama itu ada sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia ini atau SBI ini merupakan surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua itu ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito ini merupakan simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat penyimpanannya ini dapat dipindah tangankan. Yang ketiga itu ada call money. Call money ini merupakan peminjaman dana yang terjadi antar bank dalam jangka waktu yang sangat pendek. Biasanya call money ini dipergunakan saat bank membutuhkan ataupun harus mengalihkan kelebihan dan jangka pendek yang bersifat sementara. Untuk yang keempat ini itu ada bankers exceptions. Jadi dia ini merupakan wesel yang berjangka yang diterima oleh eksportir untuk sejumlah barang ekspor impor yang diperjualbelikan. Lalu yang kelima itu ada surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Lalu yang keenam itu ada commercial paper. Commercial paper ini merupakan instrumen utang yang dikeluarkan oleh suatu pihak. Biasanya perusahaan atau bank berkapitalisasi besar kepada investor, tidak untuk investasi jangka panjang, tetapi biasanya untuk membeli inventaris ataupun untuk pengelolaan modal kerja yang singkat. Lalu yang ketujuh itu ada repurchase agreement atau repo. Jadi repo ini merupakan perjanjian yang melibatkan penjual dan pembeli efek, di mana penjual efek akan membeli efek tersebut di harga dan waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedelapan itu ada promissory notes.
atau biasa disebut promise atau janji. Jadi ini merupakan nota kemanusiaan yang dapat diuangkan, yang berupa surat kontrak bahwa suatu pihak akan membayarkan sejumlah uang pada pihak lainnya sebagai pelunasan utang. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai pasar uang dan kurva LM. Nah, kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Hubungannya dapat dilihat pada teori tingkat bunga, disebut juga teori preferensi likuiditas atau a theory of liquidity preference. Nah, teori preferensi likuiditas ini, tingkat suku bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang liquid uangnya. Nah, teori preferensi likuiditas ini mengasumsikan adanya keseimbangan uang real yang tetap, yaitu dengan M per P pangkat S sama dengan M per dibagi P per. Nah, keterangannya yaitu M jumlah uang yang beredar, P tingkat harga, M atau P penawaran keseimbangan uang real. Nah, teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Alasannya adalah bahwa tingkat bunga merupakan biaya oportunitas atau opportunity cost dari memegang uang. Nah, kurva LM ini yaitu penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Nah, kurva penawaran untuk keseimbangan uang real adalah vertikal karena penawaran tidak bergantung pada tingkat bunga. Kurva permintaan miring ke bawah karena tingkat bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya memegang uang dan menurunkan kuantitas yang diminta. Nah, pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang diminta sama dengan jumlah penawarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai derivasi kurva LM. Derivasi kurva LM memiliki 3 step penting. Yang pertama yaitu adalah uang, yang kedua adalah tingkat suku bunga, yang ketiga adalah pendapatan. Pada slide PowerPoint yang di samping terdapat gambar kurva pendekatan 2 diagram dari kurva LM. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi saat permintaan uang atau biasa disebut dengan L sama dengan permintaan uang atau biasa disebut dengan MS. MS yaitu adalah money supply yang artinya adalah bank sentral, dan kemudian adalah MD atau money demand atau yang biasanya disebut dengan masyarakat. Selanjutnya pada slide PowerPoint terdapat diagram yang menjelaskan mengenai diagram untuk keseimbangan pasar uang. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menurunkan kurva keseimbangan uang real terhadap kurva LM. Kurva permintaan uang real yaitu berada di sebelah kiri, sedangkan kurva LM yaitu sebelah kanan. Pada kurva permintaan uang real dapat dilihat bahwa kurva permintaan bergaris biru, yaitu berada di bawah. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, maka akan menyebabkan kosmik dan abilitas transaksi mengalami kenaikan. Sehingga permintaan uang pada kurva tersebut tentu akan ikutan naik juga. Kenaikan tersebut menggeser kurva permintaan ke kanan atau yang bergaris merah. Pergeseran kurva juga menyebabkan kenaikan pada tingkat suku bunga, yaitu dari R1 ke R2 yang dapat dilihat dari kurva permintaan uang real. Hubungannya dengan kurva LM adalah ketika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yaitu R1 dan R2 dapat ditarik garis menuju kurva LM. Sehingga kurva tersebut membentuk lengkungan ke atas yang menandakan slope kurva positif karena berbanding sama dengan kenaikan pendapatan masyarakat pada kurva LM. Nah, begitulah teman-teman cara untuk menurunkan kurva permintaan uang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan kurva LM dengan keseimbangan pasar uang. Nah,
Di poin A itu ada kurva pasar untuk keseimbangan uang real, kemudian di poin B itu ada kurva LM. Nah, lantas apa hubungannya dengan kurva keseimbangan pasar uang? Begini prosesnya. Ketika pendapatan suatu negara itu naik, maka pengeluaran negara pun juga ikut naik, baik dari segi konsumsi rumah tangga, pemerintah, maupun perusahaan. Hal ini menyebabkan permintaan masyarakat akan uang menjadi ikut meningkat. Nah, untuk menyeimbangkan kenaikan permintaan tersebut, maka Bank Indonesia menggunakan otoritasnya untuk menaikkan tingkat suku bunga. Begitulah cara kerjanya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada contoh soal. Misalkan diketahui fungsi permintaan uang L sama dengan MS 0,Y plus 100 min 0,6R sama dengan 600. 0,5Y sama dengan, yaitu pindah ruas yang di atas tadi menjadi 500 plus 0,6R. Y sama dengan 500 per 0,5 plus 0,6 per 0,5R. Y 1000 plus 1,2R. Ini adalah keseimbangan pasar uang, dikenal dengan kurva LM. Kurva LM yaitu kurva yang menghubungkan suku bunga atau R dengan pendapatan nasional atau Y saat keseimbangan pasar uang. Gambaran grafik kurva LM yang menggunakan fungsi di atas, yaitu seperti berikut. 3 kemungkinan kurva LM, yaitu horizontal, berslope positif, dan juga vertikal. Sekian, terima kasih video dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.